Sorry. Koi. Selamat malam Bapak Kuku dan teman-teman sekalian. Pada saat malam hari ini, kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai rekonstruksi hukum penyelesaian sengketa pasar modal syariah, penguatan aspek regulasi untuk memberikan kepastian hukum. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari Alex Denila Hendra, saya sendiri Fredo Akbar Yosia Silaban, Vian Ratna Windarti, Haikal Afdol Bagaskara, Marsha Dia Ulhak, Nabilah Alia Putri Rahana, dan Nabila Fadila Syafa. Next. Pertama-tama saya akan membahas mengenai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum sendiri diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dan dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan terhadap bidang tertentu tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang sederajat atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan regulasi pasar modal syariah. Berdasarkan roadmap yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, 12 pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama 2 dekade, yaitu dimulai sejak pertama kali diluncurkannya reksadana syariah pada tahun 1997. Sejak saat itu, pasar modal syariah di Indonesia terus muncul dan berkembang yang ditandai dengan semakin banyaknya produk syariah, diterbitkannya regulasi terkait pasar modal syariah, dan semakin bertambahnya masyarakat yang mengenal dan peduli pasar modal syariah. Produk syariah yang tersedia hingga akhir 2014 terdiri dari efek syariah berupa saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan exchange traded funds (ETF) syariah, serta layanan syariah antara lain berupa online trading syariah. Dari sisi kerangka hukum, Indonesia telah memiliki regulasi pasar modal syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI. Peraturan terkait pasar modal syariah diterbitkan Bapepam pertama kali tahun 2006, yaitu Peraturan Nomor 9-A-13 tentang penerbitan efek syariah. Namun pada tahun 2014, OJK kembali melakukan revisi atas Peraturan Nomor 9-A-13 dan menyusun rancangan peraturan terkait alih syariah pasar modal. Revisi Peraturan Nomor 9-A-13 membagi peraturan tersebut menjadi beberapa rancangan peraturan, yaitu rancangan peraturan yang terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal, penerbitan saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan efek beragun syariah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kewenangan peradilan agama dalam sengketa pasar modal syariah. Yang pertama diatur UU nomor 3 tahun 2006 sebagai amandemen UU nomor 7 tahun 1989 melahirkan pemikiran dan gagasan baru mengenai peradilan agama. Terdapat perluasan kewenangan peradilan agama yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yaitu adanya kata perkara-perkara tertentu, yang berarti adanya perluasan kewenangan absolut dari peradilan agama itu sendiri. Selanjutnya dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga dijelaskan mengenai perluasan ruang lingkup kewenangan peradilan agama, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Secara yuridis, dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan absolut bagi peradilan agama untuk bisa menerima,
mengadili dan memutuskan perkara-perkara pasar modal syariah sebagai bagian dari cabang muamalah keislaman. Next. Selanjutnya yaitu konsepsi penyelesaian sengketa perdata. Dalam ranah hukum perdata, ketika terjadi sengketa, terdapat beberapa peranata penyelesaian sengketa. Menurut Suyut Margono menyebutkan bahwa metode penyelesaian sengketa baik yang formal maupun non-formal terdiri dari yang pertama yaitu proses adjudikasi atau adjudicative process yang terdiri dari litigasi dan arbitrase. Yang kedua proses konsensus yang terdiri dari ombudsman, pencari fakta bersifat netral, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Yang ketiga yaitu proses adjudikasi semu yang terdiri dari mediasi arbitrase, persidangan mini, pemeriksaan juri secara sumir, dan evaluasi netral secara dini. Sehingga dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa arbitrase termasuk ke dalam rumpun adjudikasi di mana pengertian adjudikasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian sengketa pasar modal melalui jalur litigasi. Jadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan yang akan diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi sendiri adalah prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara, lalu para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, sifat keputusan memaksa dan mengikat, serta orientasi kepada fakta hukum dan persidangan bersifat terbuka. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di mata pelaku bisnis seringkali menimbulkan permasalahan, sehingga menjadi kekurangan bagi penyelesaian sengketa ini. Kekurangan tersebut yaitu prosesnya yang lama, tahapan penyelesaian yang lama dan panjang, persidangan terbuka, dan padahal dalam kegiatan bisnis kerahasiaan sangat diutamakan. Lalu hakim juga biasanya kurang menguasai substansi permasalahan dan juga ada citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik. Proses litigasi ini menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimum remedium setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata sendiri ada 3, yaitu peradilan umum, peradilan niaga, dan peradilan agama. Dari ketiga lingkungan peradilan tersebut, yang secara spesifik ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa pasar modal syariah adalah peradilan agama. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk mengenai penyelesaian sengketa pasar modal melalui jalur non-litigasi sendiri, kita dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan juga alternatif penyelesaian sengketa, di mana di dalam pasal 1 undang-undang tersebut dikatakan bahwa terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yang mana hal tersebut terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga penilaian ahli. Untuk konsultasi sendiri merupakan aktivitas di mana klien dengan penasihat hukumnya itu menyewa suatu konsultan untuk dimintai pendapatnya. Jadi konsultan di sini hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Yang kedua berkaitan dengan negosiasi. Negosiasi sendiri dapat diartikan dengan pembentukan suatu kesepakatan di antara pihak yang bersengketa dengan di mana pihak-pihak tersebut saling memberikan persetujuan secara kompromis dan juga memberikan kelonggaran. Sedangkan mediasi sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal, di mana seorang pihak yang netral, yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan. Untuk cara yang keempat, yaitu konsiliasi. Konsiliasi merupakan upaya para pihak dalam suatu konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral yang disebut dengan konsiliator, di mana konsiliator di sini mengidentifikasikan masalah dan juga menciptakan pilihan-pilihan serta mempertimbangkan pilihan penyelesaiannya. Yang terakhir adalah penilaian ahli, di mana penilaian ahli merupakan proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan. Tujuan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang bersifat win-win solution,
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu topik selanjutnya adalah batasan kewenangan peradilan agama menangani sengketa pasar modal. Ada 4 hal yang dapat dikemukakan sebagai batas ruang lingkup dan jangkauan peradilan agama di bidang perbankan syariah, termasuk juga pasar modal syariah, yaitu yang pertama adalah kewenangan meliputi semua perkara di bidang perdata. Dari redaksi pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ini dapat dipahami bahwa perkara atau sengketa yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah perkara atau sengketa di dalam hukum perdata atau privat saja. Dengan demikian, dari ketiga bidang hukum yang mengatur aktivitas operasional pasar modal syariah, hanya perkara atau sengketa di bidang hukum perdata saja yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut peradilan agama untuk mengadilinya. Lalu yang kedua, kewenangan meliputi sengketa antara pihak non-Islam. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terdapat asas penundukan diri terhadap hukum Islam. Dengan demikian, kewenangan peradilan agama meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non-Islam, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antara non-Islam sekalipun, sepanjang mereka menundukkan diri terhadap hukum Islam yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut. Lalu yang ketiga, tidak menjangkau klausula arbitrase. Kewenangan peradilan agama dalam pasar modal syariah tidak menjangkau sengketa perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Pranata arbitrase merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar badan peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi antara dua anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase. Lalu yang terakhir, kewenangan meliputi putusan arbitrase syariah. Kewenangan peradilan agama dalam bidang pasar modal syariah juga meliputi arbitrase syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. SEMA 8 Tahun 2008 tentang eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang arbitrase tentang kekuasaan kehakiman, yakni pasal 59 ayat 3. Dan SEMA nomor 8 tahun 2008 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA 8 tahun 2010. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ini, eksekusi atas putusan arbitrase syariah masih menjadi kewenangan peradilan dalam lingkup peradilan umum. Padahal idealnya agar suatu peraturan perundang-undangan dapat bekerja dengan harmonis, maka kewenangan tersebut hendaknya juga menjadi kewenangan pengadilan agama bersama dengan kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal syariah. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi hari ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Fatwa DSN MUI yang dibentuk untuk mengatur pasar modal syariah belum secara spesifik mengatur soal penyelesaian sengketa pasar modal syariah, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum dalam regulasi pasar modal syariah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Lalu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penyelesaian sengketa pasar modal syariah secara litigasi dilakukan oleh pengadilan agama. Adapun penyelesaian sengketa pasar modal syariah secara non-litigasi dapat dilakukan oleh arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam rangka mendukung penguatan kerangka hukum dalam pengembangan pasar modal syariah, perlu dibentuk satu regulasi khusus berupa Undang-Undang Pasar Modal Syariah yang di dalamnya mengatur secara komprehensif dari ketentuan umum hingga penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan.
Selamat malam.